Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Prasetyo NIM 102200072 dari kelas SMD akan mempresentasikan mengenai bab-bab dalam sosiologi hukum. Yang pertama adalah manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh adalah: 1. Hasil kajian dari sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum di masyarakat. Yang kedua adalah mampu mengkonsepkan permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecah sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian teoretik sosiologi hukum. Yang ketiga adalah memahami perkembangan hukum positif dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara sosiologi dan hukum. Yang keempat adalah mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut maupun berlaku dalam masyarakat. Yang kelima adalah memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat. Adapun kegunaan sosiologi hukum adalah: 1. Memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Yang kedua adalah mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis, bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat. Bab yang kedua adalah objek-objek sosiologi hukum. 1. Perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan di antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak. Yang kedua adalah perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai sikap sosial dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga adalah hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Bab yang ketiga adalah ruang lingkup dan karakteristik kajian sosiologi hukum. 1. Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Pola-pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Yang kedua adalah hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Adapun karakteristik sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: 1. Deskripsi, 2. Penjelasan, 3. Pengungkapan atau revealing, dan yang keempat adalah prediksi. Deskripsi merupakan sosiologi hukum yang berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik itu dibedakan ke dalam pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Yang kedua adalah penjelasan. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengenai suatu praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi meliputi sebab, faktor, apa yang mempengaruhi serta latar belakang dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengungkapan. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peristiwa, peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksikan suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Yang keempat adalah prediksi. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Bab yang keempat adalah sejarah perkembangan sosiologi hukum. Dari sudut sejarahnya, istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya dipergunakan oleh seorang Italia yang bernama Ancelotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya, maka sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir baik di bidang ilmu hukum maupun sosiologi. Sedangkan di Indonesia, sejarah lahirnya sosiologi hukum dicetuskan oleh tokoh sosiologi Indonesia yaitu Sujono Sukanto yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Hukum Indonesia. Bab yang kelima adalah pendekatan dan aliran dalam sosiologi hukum, yang meliputi 1. Pendekatan sosiologi hukum.
Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik induktif dan tak lagi murni nomologik deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektivitasan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional dalam masyarakat. Yang kedua adalah aliran dalam sosiologi hukum. 1. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti manfaat atau guna. Utilitarianisme adalah paham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang berguna. Yang kedua adalah aliran sociological jurisprudensi adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum yang tumbuh dan berkembang di benua Eropa yang dipelopori oleh Euc Ehrlich. Ini tergolong dalam aliran pemikiran hukum sosiologis yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Yang ketiga adalah aliran realisme hukum, adalah aliran filsafat hukum yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat putusan yang baik sehingga paham ini menjadi alat legitimasi hakim untuk menemukan hukum dan menciptakan hukum. Bab yang keenam adalah paradigma dalam sosiologi hukum. Hukum mempunyai paradigma yaitu suatu perspektif dasar. Adanya paradigma tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut serta merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn tahun 1962 dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Bab yang ketujuh adalah teori-teori dalam sosiologi hukum. Adapun teori tersebut adalah 1. Teori fungsional struktural atau structural fungsi teori. Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas 2 tipe, yaitu struktur sosial dan peranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, struktur masyarakat atau sosial dan peranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Yang kedua adalah teori konflik atau konflik teori. Teori konflik yang digagas oleh Marx didasarkan pada kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Bagi Marx, dalam masyarakat terhadap 2 kekuatan yang saling berhadapan, yakni kaum bourgeois yang menguasai sarana produksi ekonomi dan kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum bourgeois. Antara kedua kelompok ini selalu terjadi konflik. Karl Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik. 3 adalah teori interaksi simbolik atau symbolic interaction theory. Teori ini mewarisi tradisi dan posisi intelektual yang berkembang di Eropa pada abad 19 kemudian menyeberang ke Amerika terutama di Chicago. Namun sebagian pakar berpendapat teori interaksi simbolik khususnya George Herbert Mead pada tahun 1920 sampai 1930-an terlebih dahulu dikenal dengan lingkup sosiologi interpretatif yang berada di bawah payung teori tindakan sosial atau action theory yang dikemukakan oleh filosofi sekaligus sosiologi besar Max Weber. Bab yang ke-8 adalah hukum dan solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah wujud kepedulian sesama kelompok atau individu yang menunjukkan pada suatu hubungan antara individu dan kelompok berdasarkan kesamaan moral kolektif, kepercayaan, dan dianut dan diperkuat oleh pengalaman emosional. Peran hukum sebagai perekat sosial bertujuan di mana hukum berperan sebagai penghubung segala lini kehidupan sosial masyarakat karena memberikan doktrin seluruh peraturan hukum guna menciptakan kehidupan guna tentram dan harmonis dengan penerapan segala bentuk norma dalam kehidupan masyarakat. Yang ke-9 adalah hukum dan perubahan sosial. Perubahan sosial jelas mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum sebab jika terjadi perubahan sosial maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah baik dalam kualitatif maupun kuantitatif. Termasuk kebutuhan hukum juga akan berubah pada dalam kaidah hukum positif maupun lembaga hukum.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.